Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ngaji online dimanapun Anda berada, pada video perdana ini saya akan menjelaskan terkait pesona negeri Cleopatra. Cleopatra merupakan ratu yang sempat menguasai Mesir pada zaman dulu, yaitu sebelum Masehi. Ini sangat-sangat fenomenal nama beliau, sehingga pada zaman sekarang itu ada juga rokok Cleopatra juga yang begitu masyhur di Mesir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pesona atau daya tarik negeri Cleopatra atau negeri Mesir. Nah, ini background yang ada di gambar ini merupakan background di Kairo, sekitar di daerah Fos, Madinatul Fos al-Islamiyah, tempat tinggal waktu saya di sana. Saya ambil di lantai atas, kemudian saya foto. Nah, kemudian selanjutnya bahwa pesona atau daya tarik Mesir itu kurang lebih ada dua. Ya, yang pertama karena adanya Al-Azhar. Terus kemudian selain Al-Azhar juga karena ada ulama-ulamanya. Ya, tentu kita semua tahu atau masyarakat awam itu banyak yang mengidentikan bahwa Mesir itu dengan Al-Azhar. Nah, ternyata apa? Selain itu, ternyata banyak ulama-ulama yang ada di sana, baik ulama-ulama yang sudah wafat maupun ulama yang ada pada zaman sekarang. Itu. Jadi itu diantara hal yang unik yang menjadi pesona, yang menjadi daya tarik kampus Al-Azhar atau Mesir. Nah, kemudian selanjutnya Mesir itu mempunyai beberapa julukan. Di antaranya negeri 1000 menara karena banyak menara yang ada di sana. Masjid-masjid yang di Mesir itu banyak menara yang menjulang, maka disebut negeri 1000 menara. Juga disebut sebagai bumi Kinanah juga. Maka buku saya berjudul catatan bersejarah di bumi Kinanah. Ya, bumi Kinanah sebagai julukan Mesir. Juga selain itu juga negeri Fir'aun, karena di Mesir lah dulu Fir'aun ada, bahkan peninggalannya ada pada zaman sekarang. Selain itu juga Mesir juga dikenal dengan negeri piramida, karena ada piramida di daerah Giza. Piramid yang menjulang tinggi, yang menjadi pesona para turis, bukan cuma mereka yang belajar di Al-Azhar, mereka yang turis-turis dari Eropa, ya untuk wisata juga banyak yang berkunjung di sini. Ini foto saat saya di sana. Selain itu juga Mesir juga dikenal dengan Ummud Dunya, karena sejarah-sejarah Nabi juga nanti ada kaitannya dengan Mesir juga ketika menyebarkan Islam. Bahkan sebelum Islam ada, itu juga sudah ada kerajaan di Mesir jauh sebelum Masehi. Jadi sudah sangat-sangat lama sekali sejarah yang ada di Mesir. Maka banyak peninggalan sejarah sampai saat ini yang berada di Mesir. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan bahwa Mesir secara umum itu mempunyai dua daya tarik, yang pernah karena Al-Azhar, kemudian karena ulama. Jadi saya sudah menyampaikan memang identik bahwa Mesir itu dengan Al-Azhar. Namun juga ada ulama-ulama yang sudah meninggal yang banyak sekali, nanti akan saya jelaskan di sini. Yang sudah meninggal maupun yang masih ada pada zaman sekarang. Karena bisa dikatakan Mesir merupakan lautan para ulama.
Nah, kemudian sedikit kita belajar bersama apakah itu Al-Azhar, biar kita ada menambah pengetahuan kita bahwa Al-Azhar merupakan salah satu pusat kajian ilmu keislaman yang sunni di dunia. Ya, maka banyak para pelajar dari berbagai benua yang belajar di sini. Ya, untuk belajar Islam-Islam yang moderat, kajian Islam yang moderat. Ya, di sini memang ya banyak ulama-ulama Al-Azhar yang menentang aliran-aliran yang sesat lah gitu, seperti Wahabi dan Syiah ini banyak mengkonter ulama-ulama Al-Azhar. Kemudian bahwa Universitas Al-Azhar itu juga merupakan universitas yang tertua kedua di dunia, yang berdiri tahun 970 sampai 972, sekitar itulah. Sebelumnya juga ada universitas yaitu Qarawiyyin, yaitu di Maroko. Jadi universitas termasuk Al-Azhar merupakan lembaga yang tertua di dunia dalam mengkaji keislaman. Nah, kemudian Al-Azhar awal berdirinya yaitu berbasis di masjid, ya maaf ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa Al-Azhar awal berdirinya itu di masjid. Ya, seperti pesantren lah, banyak dari berbagai penjuru Mesir kemudian belajar di Masjid Al-Azhar, menginap di sana, belajar di sana. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, setelah beberapa ratus tahun kemudian berdirilah universitas. Jadi biar kita tahu bahwa awalnya berbasis masjid, kemudian sekarang ya seiring berkembangannya waktu, di masjid sekarang masih tetap ada kajian, tetapi kemudian ada perkembangan yaitu di universitas. Nah, kemudian Al-Azhar dibangun pada Bani Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Awalnya memang seperti itu. Tapi kemudian ya seiring berjalannya waktu, kemudian yang menguasai Mesir, yang menguasai Al-Azhar kemudian beralih menjadi madhab yang Sunni dari sebelumnya Syiah Ismailiyah. Nah, kemudian sebutan Al-Azhar diambil dari julukan putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra yang punya arti kembang atau bunga. Al-Azhar sebagai bentuk jamaknya. Kemudian selanjutnya di antara ulama Al-Azhar yang masyhur yang masih ada pada zaman sekarang, yaitu di antaranya Syekhul Azhar, Imam Ahmad At-Thayyib. Yang perlu saya jelaskan di sini bahwa beliau merupakan Syekhul Azhar, pemimpin atau Syekh Al-Azhar itu lebih tinggi daripada Rektor Al-Azhar, karena beda ya. Rektor Al-Azhar itu yang menangani universitas saja, tetapi Syekhul Azhar itu yang menangani bukan cuma universitas, tetapi ada dari pendidikan dini, yaitu ada Rodotul Atfal TK, ada Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. Itu semuanya yang memimpin yaitu Syekhul Azhar yang sekarang Syekh Ahmad At-Thayyib. Jadi harus dibedakan, ada Rektor Al-Azhar, ada Syekhul Azhar. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian ada Syekh Ali Jum'ah, ini yang luar biasa juga. Ya, beliau mantan mufti Mesir, tapi sekarang kiprahnya sudah luar biasa. Dan bahkan di antara dakwahnya itu banyak, ya selain keintaran itu juga ketika berkaitan dengan Wahabi, beliau sangat keras sekali. Kemudian ada Syekh Usama Al-Azhar, ini yang muda, yang luar biasa juga, keilmuannya sudah sangat tinggi, yang beliau juga merupakan murid dari Syekh Ali Jum'ah dan sekarang menjadi penasihat presiden, karena ya
beliau ya muda tetapi bertalenta. Kemudian selanjutnya, di antara tokoh di Indonesia yang lulusan Al-Azhar, ini di antara generasi yang pertama ada Ki Abdul Manan, pendiri Ponpes Tremas, atau kakak dari Syekh Mahfud Tremas. Ini merupakan generasi awal orang Indonesia yang belajar ke sana. Kemudian kita tahu semua ada Habib Quraish Shihab, ya, orang tuanya dari Najwa Shihab, ya. Kemudian ada Ki Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, ada Ki Mustafa Bisri Gusmus, ada Ustadz yang sekarang Abdul Somad, dan juga ada Dr. Muhammad Zainul Majdi atau TGB yang dulu memimpin atau menjadi gubernur NTB, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kemudian di antara makam-makam yang ada di Mesir ini saya ambilkan beberapa. Ada makam Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, salah satu imam madhab. Ada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Ada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Saya tidak perlu menjelaskan panjang, ya, karena itu namanya sudah terkenal, ya. Ada Imam Busiri, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Itu nama-nama yang sangat terkenal, ya. Ini untuk fotonya bisa dilihat, foto yang di atas itu saat saya berada di makam Imam Syafi'i yang berada di depan gerbangnya karena masih renovasi. Kemudian di bawahnya itu makam di Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, ini bernama Sah yang ada di sana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang mau memberikan komentar, masukan terkait video ini, monggo silahkan, kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.